batina kana sahu kana itu kana mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Summa ila jami'ihim min al-muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basri wa Nasafin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Semar ulama wasallam ila jami' aimatil madhahib al-arba' wa usulihim wa furu'ihim. Wa ila kutubi hadha zaman Sayyid Ta'ifa al-Imam al-Buqasim al-Junaid al-Baghdadi wa Syekh Abu Yazid al-Bustami wa Zaid al-Misri. Amin wa amin wa Syekh wa Hujjatul Aslim Muhammad Syekh Ahmad Rifai wa Hadrah Syekh Ahmad Madawi wa Hadrah Syekh Hasan Asyadili khususan ila musannif hadzal kitab Syekh al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furihim. Syekh lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi واختصوا أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم لحمل أباء معرفته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh bini sepuh segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah Griya Permata Gedangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa bermuwajahah, bertemu, bermajelis. Kita sama-sama melanjutkan istiqomah kita, wirid kita untuk mengaji kitab Risalatul Mu'amanah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan menerima apa-apa amal ibadah kita serta memberikan manfaat barokah dari apa yang kita pelajari dari kitab ini. Amin Allahumma amin. Masya Allah, kita akan lanjutkan masih di bab 149 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Ada kemarin disampaikan oleh Imam Al-Haddad bahwa ada beberapa orang terutama di zaman akhir nantinya ya, setelah zaman para nabi, para rasul ya, kemudian sebetulnya pada zaman beliau abad 7 Hijriah itu sudah ada orang-orang yang maghrurin ya, orang-orang yang tertipu daya ya, mungkin karena gagal faham, mungkin karena salah faham dan seterusnya. Akhirnya mereka tertipu oleh jargon-jargon yang membuat orang itu malas untuk beramal ya. Jadi seolah-olah mengatakan bahwa ini yang hakikat, ini syariat dan seterusnya, atau sebaliknya, kalau tidak begitu berarti ada ancaman-ancaman ya. Jadi kemarin keseimbangan antara khauf dan roja itu penting. Ketika kita tidak memposisikan khauf dan roja secara benar, secara pas, maka yang terjadi adalah kita akan tertipu ya. Contoh misalnya sedikit kita review adalah orang terlalu menempatkan rojak terlalu tinggi, akhirnya dia akan sembrono di dalam bermaksiat karena menganggap ya Allah itu pasti maha pengampun kok itu. Jadi enggak apa-apa
ya dosa nanti minta ampun selesai gitu. Jadi seolah-olah menempatkan Allah itu bisa diremehkan, bisa dilecehkan, bisa berbuat seenaknya karena Allah Maha Pengampun, ya kita tinggal minta ampun, nanti lah selesai. Seolah-olah Allah tidak bisa tersinggung, Allah tidak punya sifat jabar dan qahar. Atau sebaliknya, bahwa orang-orang yang menganggap terlalu berlebihan bahwa Allah tidak mungkin mengampuni dosa yang besar. Nah, itu semua berkat apa? Kesalahpahaman di dalam menempatkan porsi mana khauf dan roja, rasa takut dan harapan. Semuanya harus seimbang ya, pada porsinya masing-masing. Kapan kita harus banyak khaufnya, kapan kita harus banyak rojaknya, kapan harus 50-50. Itu juga situasi dan kondisinya berbeda-beda. Nah ini, jadi dari titik tersebut maka banyak orang itu ternyata memahami agama itu keliru, akhirnya masuk dalam kategori al-mahrurin kemarin. Orang yang terkena gurur, terkena tipu daya, salah dalam memahami Allah, salah dalam memahami Rasulullah, salah dalam memahami syariat. Jadi ini kita akan lanjut ke selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi yassir wa'in. Wa qala ma ra'ayna maaf. Wallahu ta'ala, kemarin titiknya soalnya kelebihan ini. Bismillah al-mahrun uqdu anil kasbi. Ketika dikatakan pada mereka carilah perniagaan rezeki Allah, misalnya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa gak usah ngoyo-ngoyo. Bukankah rezeki itu sudah ditetapkan, ditakar. Akhirnya mereka menjadi malas. Nah ini sehingga ya'tika birizqika lasakhara minka. Wa qala ma ra'ayna syai'an yaji'u illa bis-sa'i wat talabi bal bil kaddi wan nasabi. Ma'a anna Allah ta'ala qad takaffala lahu bid dunya wa lam yatakaffal lahu bil akhirah. Seperti ungkapan orang yang juga sebaliknya ya, terlalu ekstrim menganggap ya kalau kita nggak kerja mana bisa makan. Nah itu kakean juga porsinya. Atau yang terlalu ekstrim ke kanan, yakni ya pasti bisa makan, ngapain juga kita bekerja. Rezeki sudah ditakar masing-masing. Akhirnya malah menjadi malas kerja. Itu juga tidak pas. Jadi penempatan kapan kita harus bekerja, kapan kita harus bertawakal, ini juga harus adil, artinya sesuai dengan porsinya. Jadi Allah memerintahkan kita itu beramal, untuk bekerja, untuk membuat amal soleh itu harus diusahakan. Gak ada kalau kita itu jaminan misalnya kita keturunan orang-orang soleh lalu kita menjadi jaminan menjadi orang soleh, gak ada. Ya. Nabi Nuh itu punya anak juga, ada satu anaknya yang tertinggal kan, Kan'an. Itu anak Nabi. Tidak jaminan anak Nabi itu pasti soleh, pasti dia seperti bapaknya, enggak ada. Seperti halnya kalau bapaknya makan, anaknya juga belum tentu makan. Apakah kalau bapaknya makan, anaknya pasti kenyang? Kan enggak. Harus beramal sendiri. Begitupun hubungan dengan Allah. Begitupun dengan pencarian rezeki, semuanya harus beramal, tidak ada manusia yang tidak beramal. Nah, masalah hasilnya itu. Jadi tidak perlu terlalu mencantolkan, menggantungkan antara amal dengan hasil. Hasil itu bukan wilayah manusia. Itu wilayahnya Allah. Kita hendaklah beramal, hasilnya tawakal kepada Allah. Loh lah aneh berarti kalau kita tahu bahwa itu tidak berhasil. Loh ya tidak.
Justru tambah enak kalau kita beramal tanpa kebebanan hasil. Betapa banyak negara-negara maju itu angka bunuh diri karena menganggap bahwa kalau dia berusaha keras, bekerja mati-matian, hasilnya harus sesuai. Hasilnya harus seimbang dengan ngoyoy atau usahanya itu. Tapi lihat hasilnya, begitu tidak sesuai, stres, gila, bahkan bunuh diri. Tapi kalau orang yang beriman itu adalah dia beramal itu semata-mata menjalankan perintah Allah. Sehingga kalau dia bekerja, berusaha, ya saya ini menjalankan perintah Allah untuk beramal. Betapa banyak ayat di Quran itu untuk kita beramal. Enak akhirnya, tidak kebebanan hasil. Tapi bekerjanya serius. Kenapa kok serius? Karena ini perintah Allah. Lah kan enak. Harusnya tambah plong. Dia bekerja tanpa beban, harus berhasil, harus nilainya A, harus lulus dan sebagainya. Tapi bukan berarti tidak serius, serius. Karena dia menganggap bahwa Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar semua amal ibadah kita. Harus jujur, harus bersih. Tidak boleh sedikit pun main curang, korupsi dan seterusnya. Nah, banyak kan manusia yang kebalik-balik itu kata Imam Al-Haddad. Menempatkan mana yang khauf dan roja, menempatkan mana yang wilayah usaha, amal dan tawakal. Tawakal itu wilayah hati, bukan wilayah fisik. Wilayah fisik itu bekerja, berpikir, ya. Ide-ide kreatif itu fisik, itu otak, gagasan. Tetapi ide kita, gagasan kita nantinya sukses atau tidak sukses, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah kamu bertekad dilakoni, ya tawakal saja. Itu hasil atau tidak tahu. Nah itu jangan dibolak-balik. Kalau dibalik keliru sudah. Waktu bekerja enggaklah, kita enggak usah kerja, udah tawakal aja. Tapi masalah akhirat pahala, dia juga tidak mau bekerja, padahal tidak ada jaminan dari Allah. Nah, ini semua al-maghrurin, orang-orang yang tertipu daya, ya. Sehingga sampai-sampai Imam Al-Ghazali itu menulis satu kitab sederhana yang, karena kitab beliau itu kan banyak sekali. Beliau menulis kitab judulnya Al-Kashfu wat Tabyin fi Ghururi Khalqi Ajma'in, yang mengulas di mana orang-orang yang tertipu daya. Ternyata orang yang gurur, yang tertimpa tipu daya itu tidak hanya orang kafir saja. Ya, orang kafir itu tertipu daya dengan pikirannya sendiri. Orang ateis kan begitu ya. Tertipu daya dengan dugaannya sendiri, menganggap Tuhan padahal itu makhluk. Itu tertipu daya. Nah, tapi ternyata tipu daya tidak hanya menimpa orang-orang kafir, tapi juga menimpa orang-orang beriman. Lebih-lebih tipu daya juga menimpa para ulama. Ya, tadi. Al-ghurur itu juga menimpa orang-orang ahli ibadah juga. Hati-hati, ahli ibadah juga kadang-kadang kena ghurur. Juga tipu daya menimpa ahli sedekah misalnya. Tipu daya yang menimpa orang awam. Jadi orang awam kayak kita ini itu juga ada unsur-unsur kena tipu daya dalam hal-hal tertentu. Juga akhirnya orang-orang yang munafik, orang ahli maksiat itu terkena tipu daya. Jadi hampir seluruhnya kita ini ada tipu daya, cuman beda-beda porsinya. Dalam hal apa, dalam konteks apa gitu. Nah itu diulas oleh Imam Ghazali di dalam Al-Kashfu wat Tabyin fi Ghururi Khalqi Ajma'in. Sampai di situ. Jadi tidak hanya orang-orang kafir yang kena tipu daya, tidak hanya orang munafik, bahkan orang yang ahli ibadah, ulama, ya,
orang soleh, orang-orang awam, ya, itu juga kena di budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad takafala lahu bid dunya wa lam yatakafalu bil akhirah fa hal zalika illa ikasun wantikasun, ya, bukankah itu terbalik dan ya kebalik posisinya, jungkir balik itu, menempatkan sesuatu yang terbalik-balik, ya, ala ummir roksi, ya, antara kaki dan kepala dan seterusnya, kebalik-balik. Wa qala Al Hasan Al Basri rahimahullah, inna amaniyal maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalisa yakni min al-a'mali as-solihati. Berkata seorang tokoh tabi'in, ya, Syekhul Masyayikh yang bernama Syekh Al Hasan Al Basri, ya. Ini muridnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Hasan Al Basri ini sempat ngaji, sempat berguru kepada beberapa sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Ali, kemudian Ibnu Umar, Hudzaifah bin Yaman dan seterusnya. Karena Syekh Hasan Al Basri ini tidak pernah bertemu Nabi, tapi bertemunya dengan sahabat Nabi. Sehingga kalau orang itu hidup sezaman dengan sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, itu bukan sahabat, namanya tabi'in. Artinya dia generasi setelah sahabat. Dia menjadi santri atau murid daripada sahabat. Itu. Jadi beliau bahkan ada riwayat Syekh Hasan Al Basri itu merupakan anak angkat dari budaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Rasulullah. Jadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Budaknya Ummu Salamah itu punya anak angkat, atau ada yang mengatakan anak kandungnya, ya, Syekh Hasan Al Basri itu. Akhirnya, mohon maaf sih, kayaknya anak kandung lebih. Karena anak kandungnya budaknya, tapi Ummu Salamah ini sayang sama budaknya, akhirnya Hasan Al Basri itu dirawat, ya, dibesarkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah. Tapi beliau tidak pernah bertemu atau menangi hidup sezaman dengan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, ya. Sehingga disebutnya tabi'in, dan beliau adalah tokoh daripada tabi'in itu, gurunya para tabi'in. Apa berkata beliau, inna amaniyal maghfirah qad la'ibat bi aqwamin. Sesungguhnya mengharap-harap, ya, pengampunan itu qad labiat bi aqwamin, telah menipu, ya, mempermainkan beberapa kaum. Nah, ini kata Syekh Hasan Al Basri. Jadi amaniyah itu lamunan, imajinasi. Lamunan imajinasi terhadap maghfirah. Maghfirahnya siapa? Maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai bisa mempermainkan atau menipu beberapa kaum, kata Syekh Hasan Al Basri. Hatta kharaju minad dunya, sampai orang-orang itu wafat, ya, keluar dari dunia. Mafalisa, menjadi statusnya itu mati dalam keadaan bangkrut, ya. Artinya hancur, ya, nggak punya amal apa-apa, ya, mungkin menunda-nunda taubat, ya, menganggap bahwa, mohon maaf misalnya, sudah nggak apa-apa, kita itu umatnya Kanjeng Nabi, nanti kita insya Allah pasti dapat syafaatnya Rasulullah, tapi tidak pernah sholawat dan tidak pernah beramal soleh. Bagaimana kita bisa mendapat syafaat Nabi? Kita tidak beramal soleh, kata. Nah ini hati-hati. Memang ada riwayat yang sahih bahwa kelak Rasulullah pun akan menunggu
orang-orang yang beriman itu sampai umat terakhir, orang terakhir yang keluar dari neraka itu ditunggu oleh Rasulullah. Itu istilahnya orangnya sudah jarang amal, bondo iman tok, punya iman pada Allah, punya iman pada Rasulullah. Tapi amalnya maksiat, nggak pernah sholat, sehingga dia berjuta-juta tahun di neraka. Nah, itu pun nanti akan dijemput oleh Rasulullah. Tapi jangan juga berpatokan kayak gitu. Satu, emangnya kita kuat berjuta-juta tahun di neraka? Yang kedua, kalau kemudian kita sembrono hanya karena berdasarkan hadis itu, wah pasti kita nanti akan disusul, pada akhirnya toh kita akan masuk surga kok. Lalu kemudian kita menjadi orang yang sembrono, beramal maksiat, tidak pernah ibadah. Masalahnya, apakah kita yakin kita mati masih membawa iman? Ketika kita terus bermaksiat, jangan-jangan kita nanti mati itu dalam kondisi bermaksiat itu. Nah, kalau kita mati dalam kondisi bermaksiat, jangan-jangan saat kita bermaksiat kita mati nantinya, nauzubillah, kita sedang tidak membawa iman kondisi mati. Berarti kan ada resiko, ya, ada ancaman bahwa kita bisa berada di dasar dasar neraka selama-lamanya kalau sampai tidak membawa iman. Sedangkan in charge-nya, ngecasnya iman itu ya dengan amal soleh ini. Dengan kita sholat, dengan kita ngaji, ini cas, ya. Menambah iman yang tadi kita seharian turun, bekerja, mungkin liburan, ya kan, ini musim liburan. Kita seneng-seneng agak turun imannya, agak berkurang tawakalnya. Itu dicas lagi dengan ngaji, dengan sholat jamaah, dicas lagi. Kalau kita bermaksiat, itu keimanan kita turun, drop. Semakin lama bermaksiat, semakin diistiqomai, maksiatnya itu, dikonsisteni, semakin drop keimanan itu. Nah, kalau kita kemudian mengatakan tenang-tenang saja, nanti kita pasti dapat syafaat, terus kita beramal maksiat, terus maksiat, semakin drop keimanan, lalu kemudian dicabut Allah ketika sedang habis-habisnya 0% iman itu. Nah, bagaimana? Apa bisa dapat syafaat Rasulullah? Nggak bisa. Jangankan kita yang tidak bertemu dengan Nabi, kita yang tidak sezaman dengan Nabi. Bukankah ada sahabat atau dulu bekas sahabat yang kemudian dia mati tidak membawa iman? Ya, namanya Sa'labah. Itu kan dulunya sahabat Nabi, sholat selalu shaf pertama, selalu mendampingi pengajian Nabi dan seterusnya. Tapi akhirnya dia menolak zakat, berarti murtad. Sampai mati dia murtad. Bukankah orang-orang kafir itu juga bertemu Nabi, melihat dakwah Nabi, tapi kan mereka tidak beriman gitu loh. Nah, hati-hati. Jadi syafaatnya Nabi itu adalah menimpa orang-orang yang beriman. Tapi kita, cara usaha kita, keseriusan kita untuk menjaga iman sampai kita mati itu loh yang menjadi titik krusialnya. Apakah ada jaminan bahwa kalau kita hari ini sholat, besok-besok kalau kita mati itu kita mati dalam keadaan sholat? Kan enggak kan? Ya kita semua bercita-cita seperti itu ya, amin gitu, mati dalam keadaan sholat itu kayaknya the best. Cuman kita kan nggak ngerti kapan titiknya masing-masing kita mati itu. Nah, kalau kita mengentengkan bahwa nggak apa-apa lah, Gusti Allah Maha Pengampun, lalu kita bermaksiat, lalu kita tetap korupsi, tetap ya seperti yang baru-baru ini, mohon maaf sih, ada kasus kebakaran di Jakarta. Ya, itu kan Glodok, ya. Itu kan juga, mohon maaf sih ya, itu kan juga tempat ternyata kan hiburan malam gitu ya. Ya saya berdoa semoga saja semuanya sih husnul khotimah gitu ya. Cuman kan itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup gitu loh, bahwa ketika orang sedang
tempat hiburan malam gitu kan. Tiba-tiba mungkin ya nggak ada yang nyangka sama sekali kan. Buktinya korbannya sangat banyak. Bisa terjadi seperti itu. Nah, artinya ya mudah-mudahan yang di sana itu orang-orang baik ya. Kita kan nggak tahu. Kadang-kadang kalau kita dalami tempat lokalisasi pun itu banyak sebetulnya para PSK itu kan korban gitu ya. Banyak di antara mereka sebagian besar itu adalah korban. Bukan hobi gitu. Jadi mereka korban trafficking, korban perdagangan manusia, korban penipuan dan sebagainya. Terjerat akhirnya nggak ada pilihan. Ya mudah-mudahan saja Allah mengampuni semuanya dan wafat husnul khotimah. Cuman itu peringatan buat kita yang masih hidup, ya kan? Karena sebaik-baik nasihat adalah kematian. Apakah kita mau seperti dalam kondisi-kondisi yang di tempat-tempat yang seperti itu? Ada satu laporan bahwa korban di situ itu adalah orang yang sedang pamitan sama istrinya untuk dinas luar kota. Jadi pamitan sama istrinya dinas luar kota. Ternyata ditemukan terbakar di situ, Pak. Ternyata nggak keluar kota gitu loh, nggak nginep di luar kota. Nah, sepele kan, berarti mohon maaf misalnya dia sudah berbohong kan dengan istrinya dan seterusnya. Itu kan sudah berbahaya sekali, itu loh. Berbohong kepada istri kemudian menemui ajal ya di tempat yang seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan saja sempat taubat gitu. Kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi pas di detik-detik terakhir biasanya orang-orang tersebut taubat melihat kebesaran Allah dan akhirnya husnul khotimah. Bisa jadi. Meskipun terbakar. Jadi cara matinya orang itu tidak menunjukkan orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Saya ulangi, cara mati tidak linier, tidak pasti menunjukkan apakah orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, cara matinya. Cara mati itu macam-macam, Pak. Dan kita nggak pernah tahu cara mati kita bagaimana kan. Ada yang ketabrak mobil, ada yang pesawat jatuh, ada yang digigit buaya, bisa jadi kan. Ada yang dimakan ikan di lautan, ada yang kebakaran, ada yang tertimpa bencana gempa, ada yang kena banjir tsunami, macam-macam orang cara mati. Tapi mati tetaplah mati gitu. Nah, yang menjadi cerminan itu bukan cara matinya, tapi pada saat dia mati, detik-detik menjelang dia mati, dia beriman tidak kepada Allah. Itu titiknya. Jadi bukan caranya mati. Kalau cara mati mengenaskan misalnya, kalau orangnya matinya nggak di bed, nggak di kasur, itu berarti nggak husnul khotimah, Pak. Wah, berapa banyak orang yang kecelakaan nggak husnul khotimah tuh. Mohon maaf, para nabi itu banyak yang meninggal dengan cara mengenaskan loh, caranya loh ya. Model matinya mengenaskan. Nabi Yahya alaihi salam, kepalanya dipenggal. Kemudian dihadiahkan kepada seorang pelacur. Nabi Zakaria itu meninggalnya digergaji kepalanya, dibunuh oleh umatnya sendiri. Beliau bersembunyi di pohon besar, ada sela-sela pohon besar. Beliau masuk ke situ sampai akhirnya nggak bisa keluar. Umatnya yang ngejar, yang mangkel sama Nabi Zakaria itu ngepung pohon itu. Ini pasti Zakaria masuk di dalam sini. Nah, kita nggak bisa nangkep dong. Gimana caranya? Ya udah digeraji aja. Digeraji meninggal, Pak. Mau kita mengatakan, wah matinya jelek tuh, berarti su'ul? Jangan begitu. Cara mati itu macam-macam. Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Sayyidina Husain radhiyallahu an. Sama, dipenggal kepalanya di padang Karbala. Kepalanya dibawa ke
Damaskus ditunjukkan kepada Yazid bin Muawiyah. Sebelum kepalanya ditunjukkan pada Yazid itu dibuat mainan Pak sama prajuritnya Hajjaj bin Yusuf itu. Meripate bibirnya itu dibuat mainan, dipasang Pak, itu pokoknya dihinakan sama sekali. Cucu Rasulullah. Mau kita mengatakan, wah itu matinya kayak begitu berarti su'ul khotimah? Tidak. Jadi model kematian bisa macam-macam. Tapi itu sama sekali tidak menggambarkan apakah beliau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Allah yang tahu. Justru kalau kita tahu hidupnya soleh ya insya Allah seperti para nabi, para ulama-ulama itu insya Allah husnul khotimah gitu. Pada zaman dinasti Abbasiyah ketika masih kena akidah Mu'tazilah misalnya, itu banyak ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ditangkap di penjara, kemudian mati di penjara. Matinya tidak hanya sekedar kelaparan misalnya. Penjara zaman dulu itu serem Pak, nggak kayak penjara zaman sekarang. Penjara zaman dulu itu ada penjara yang sama sekali tidak melihat cahaya. Betul-betul di basement, di ruang bawah tanah, dan itu makan kencing BAB ya di situ. Belum penyiksaan-penyiksaannya. Apalagi di antara mereka ada yang sengaja meninggal, ulama-ulama zaman dinasti Abbasiyah yang berakidah Mu'tazilah itu, ulamanya ada yang mati dalam dimakan anjing gila. Jadi sengaja hukumannya itu hukuman mati dikasih makan ke anjing atau dikasih makan ke harimau misalnya. Nah, itu terjadi di dalam sejarah Islam, itu terjadi. Jadi jangan gumun heran ya dengan cara mati itu macam-macam Pak. Dan kita semua kan nggak tahu kita nanti cara matinya bagaimana. Jadi husnul khotimah itu belum tentu yang di bed, di kasur empuk ya, dikelilingi anak putune nangis-nangis, itu belum tentu. Ya bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga enggak. Kalau dia tidak membawa iman ya su'ul khotimah. Nah, itu. Atau yang di medan perang ya, di medan perang lebih mengenaskan lagi kan matinya. Sayyidina Hamzah paman Nabi itu ya anggota tubuhnya ya sudah enggak lengkap Pak, seperti dimutilasi begitu. Bahkan jantungnya juga dirobek, dimakan oleh Hindun ya. Dimakan itu jantungnya Sayyidina Hamzah, itu dimakan jantungnya. Jadi sudah organnya sudah semacam dimutilasi, sudah enggak namanya perang. Tapi apakah berarti Sayyid Hamzah itu matinya su'ul khotimah? Kan tidak. Nah itu, jadi jangan tertipu dengan cara matinya, tetapi apakah kita membawa iman atau tidak. Nah semuanya itu in charge iman itu adalah dengan amal soleh. Itu usaha kita, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, supaya iman kita terus dipompa, di charge. Usahakan penuh terus. Kalaupun berkurang ya turun sedikit, dicas lagi, supaya saat Allah memang sudah datang hari di mana ketetapan Allah kita harus balik kepada Allah dalam kondisi yang penuh keimanan. Apapun caranya nanti. Ya. Nah, kita kan nggak tahu, siapa tahu orang baik itu nggak mesti diperlakukan baik Pak. Justru orang baik itu banyak musuhnya biasanya. Sayyidina Umar itu sama Sayyidina Ali itu kan habis subuh tiba-tiba ditusuk sama orang. Habis ngimami subuh. Habis ngimami subuh sholat pulang langsung ada yang nusuk. Nah, Sayyidina Umar malah masih di mihrab itu, pembunuhnya itu tiba-tiba melewati soft begitu, sudah bawa pedang langsung menikam dari belakang. Kita nggak tahu itu cara-cara kita meninggal itu bagaimana gitu. Jadi jangan takut dengan kematiannya, tapi takutlah kita mati dalam tidak membawa iman gitu. Seperti itu.
Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu seorang ulama Mesir mutaakhirin tapi alim sekali, dalam satu riwayat beliau menyampaikan ada sebuah hadis qudsi bahwa seandainya pun kita ada sebagian orang itu yang diwafatkan Allah dalam keadaan su'ul khotimah, maksudnya itu nazaknya sulit, itu karena bagian dari dosa-dosanya masa lalu ketika masih hidup. Tetapi ketika su'ul khotimah itu betapa pedihnya, sakitnya mati itu su'ul khotimah, akhirnya membuat itu sebagai hukuman. Kalau sebagai hukuman berarti dosanya sudah bersih. Bahkan seperti itu. Bahkan seandainya ada seseorang, tapi tidak semua ya ini, ada beberapa orang pilihan Allah yang memang dia diwafatkan Allah dalam su'ul khotimah, nazaknya susah, tapi nazak yang susah itu sebagai tebusan atas dosanya, sehingga setelah mati dia sudah enak, sudah gak ketanggungan dosa. Itu ada beberapa orang di dalam sebuah hadits itu disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nah, sehingga kita nggak berhak untuk menjustifikasi, ya, menghakimi bahwa orangnya kalau matinya begini berarti ini medeni su'ul khotimah, kelindes truk. Ya, belum tentu. Siapa tahu beliau walaupun terlindes truk tapi membawa iman, ya husnul khotimah. Tapi raganya kan begitu. Ya raga, apalah arti raga, Pak? Suatu saat juga akan dikembalikan Allah, iya kan begitu? Bahkan seandainya tubuh kita tercapek-capek dimakan ikan sudah hancur, Anda meyakini nggak kalau tubuh kita bakal kembali nanti ketika hari pembangkitan? Balik. Apa yang dibelani dari tubuh jasad itu? Walaupun utuh ya, kalau masuk liang lahat jadi makan cacing, dimakan ular kan gitu. Sehingga ada beberapa ulama sufi itu yang lapo kok mangan akeh-akeh, mangani ular kon. Apa? Lapo kok mangan akeh-akeh, mangani ular. Maksudnya apa? Toh nanti kamu itu akan mati, tubuhmu dimasukkan ke tanah, itu jadi makanannya ular, kelabang, semut dan sebagainya. Ya makan biasa secukupnya saja. Untuk yang penting kuat ibadah. Itu ada usufi begitu, yang sangat disiplin di dalam riyadhah dan mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Fal mu'min la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan. Ya'malu wa yaqulu la anju wal munafiq yatrukul amal wa yaqulu sawadun nas kathirun wa sawfa yafiruli wa qad qalu kharaju minad dunya mafalisa. Ya, jadi berkata juga Syekh Hasan Al-Basri itu, atau kembali ke Syekh Hasan Al-Basri, bahwa orang disebut mukmin, orang mukmin itu berkumpulnya kebaikan. Nah ini disebut mukmin itu karena di dalam hatinya terkumpul kebaikan-kebaikan, prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada Rasulullah, rasa takut kepada Allah, itu perkara yang baik. Nah, jadi rasa takut kepada Allah, di satu sisi dia berharap, di satu sisi juga takut. Nah, itu semuanya hal-hal baik terkumpul di dalam hatinya. Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Sedangkan orang munafik itu adalah orang-orang yang banyak kejelekan-kejelekan di dalam hatinya. Prasangka buruk, meremehkan orang soleh, meremehkan Allah misalnya, menganggap enteng dosa, itu kan buruk. Wa amnan, dan lamunan, imajinasi. Kita menganggap imajinasi bahwa bagaimana bukan imajinasi, wong tidak pernah beramal tapi kepingin masuk surga, apa itu? Muda kaya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah itu kan termasuk ilutif gitu. Jadi
anak muda yang nggak pernah beramal, nggak pernah mujahadah, lalu nggak pernah bekerja berkarya, tuanya kepingin kaya raya, kepingin hidup enak. Itu kan sudah lamunan. Apalagi mati masuk surga. Nah itu bagaimana ceritanya? Ini lamunan, bagian dari tipu daya setan supaya orang-orang yang tidak beriman itu semakin jauh untuk beramal soleh, semakin tidak sholat, semakin tidak ngaji. Fal mu'min la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan. Dan orang mukmin itu, kata Syekh Hasan Al-Basri, adalah orang yang saat pagi-pagi subuh saja itu perasaan takut kepada Allah itu sudah in charge, sudah muncul. Ya Allah, ini hari saya, bisa jadi hari ini terakhir. Nah, orang mukmin itu begitu, harus cara pandangnya adalah bisa jadi hari ini hari terakhir, bisa jadi malam ini malam terakhir kita. Maka dia selalu khaifan, takut. Jangan sampai saya berbuat dosa, iman saya turun malam ini. Belum tentu besok saya ketemu dengan matahari. Wala yumsi illa khaifan, dan dia tidak di dalam sore hari malam hari kecuali dalam keadaan takut kepada Allah, terus rasa takutnya. Ya'malu wa yaqulu la anju, dia beramal seolah-olah hati-hati. Sewaktu-waktu malaikat bisa datang kepada kita. Jangan sampai kita lengah, bisa-bisa kita nggak selamat. Wal munafiku, sedangkan orang munafik yatrukul amal, mereka meninggalkan amal soleh, wis gak tahu nang masjid, ya gak tahu ngaji, gak pernah zikir. Wa yaqulu sawadun nas kasirun, dan berkata bahwa banyak manusia, mayoritas itu. Wa saufa yaghfiruli, sungguh Allah bakal mengampuni saya. Padahal gak pernah beramal soleh, gak pernah soleh. Waqad qalu al malaikatu wal anbiya'u ma'a kamali ma'rifatihim billah wa husni dzanihim bihi, dan mengatakan bahwa para malaikat, nabi, walaupun mereka benar-benar dekat, itu kan berbaik sangka, misalnya begitu. Ya tapi mereka kan beramal, itu ya. Gak sekedar bondo baik sangka, tapi ada amalnya. Ma'aka mali ma'rifatihim wa husni dzanihim bihi wa salahi amalihim wa qillati dzunubihim. Bahkan para nabi, para rasul yang dijamin masuk surga, itu aja nggak berani berbuat dosa atau maksiat, sangat hati-hati. Jadi tanda bahwa orang itu calon penghuni surga, itu tanda paling kelihatan adalah dia takut untuk mengecewakan Allah. Kalau orang ahli maksiat, andaikan dia dijamin masuk surga, dijamin bahwa dia ahli surga, dia tidak akan pernah berani berbuat maksiat. Loh, kenapa? Karena orang yang ditakdirkan Allah sudah dijamin pasti ahli surga, itu adalah orang yang kedudukan rasa takutnya itu sudah selevel dengan para nabi. Para sahabat Nabi ada yang disebut 10 sahabat yang masuk surga. Tidak pernah justru sembrono berbuat maksiat, tidak. Karena apa? Rasa takutnya, rasa imannya betul-betul hampir selevel dengan Nabi. Cuma di bawahnya jelas grade-nya. Nah, kalau kita dijamin masuk surga, kira-kira gimana? Wah, bisa nggak sopo masjid ya kita. Tenang-tenang aja, liburan terus. Selesai hidupnya itu. Nggak ke masjid. Wah, itu malah bukan ahli surga biasanya. Orang yang leye-leye, yang sembrono itu malah biasanya tanda-tanda orang yang celaka nanti di akhirat. Jadi orang yang ahli surga itu adalah justru orangnya semakin takut, semakin ke masjid, semakin serius ibadahnya. Itu tanda-tanda dia ahli surga. Ya, tapi salah satu tanda, ada banyak tanda. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, mudah-mudahan sedikit apa yang kita baca ini ada manfaatnya, ada nurnya, ada sirnya
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.